Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 21 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia ya. Oke, kita mulai aja. It's safe for you to love. Okay. Codependency. Love yourself first. Okay. Past life relationship. Okay. Satu lagi. Getting to know each other. Oke, okay. Aku rasa di sini dia siap untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu ya. Dia udah merasa yakin dengan perasaannya, dia udah yakin dengan cintanya sama kamu, dan kalau misalkan di sini belum ada pergerakan dari dia karena keraguan dia, aku rasa di sini dia akan segera melakukan pergerakan ke arah kamu ya, karena di sini dia udah yakin banget tentang perasaan dan cinta dia. Dia juga udah yakin banget tentang siapa orang yang ingin dia miliki. Dan aku lihat di sini dia benar-benar kecanduan banget ya. Entah dia ini kecanduan dengan bahan adiktif atau memang dia ini kecanduannya sama kamu. Ya, dia nggak bisa pisah dari kamu, dia nggak bisa jauh dari kamu, dia nggak bisa kehilangan kamu. Uh, di sini dia ingin mencintai diri dia sendiri ya. Dia ingin mencintai diri dia sendiri. Salah satunya mencintai diri dia sendiri adalah ya faham ya, faham dengan keinginan perasaan dia yang menginginkan kamu gitu ya. Mungkin selama ini dia selalu mengikuti apa kata orang ya, atau kata orang tuanya tentang mengikuti apa kata keluarganya seperti itu ya. Jadi ada pihak ketiga di dalam kehidupan dia dikekang, dia ditekan. Nah, sekarang dia ingin melakukan apa sesuai dengan keinginannya sendiri ya, yang ingin membuat dia bahagia, yaitu bersama kamu. Dan aku lihat di sini juga, oh nampaknya dia mantan kamu ya, atau orang di masa lalumu yang pernah menjalin suatu hubungan dengan kamu, atau mungkin belum sempat jadian, tapi kalian ini udah punya rasa gitu ya, satu sama lain, terus kalian di ghosting, atau tiba-tiba dia pergi gitu ya. Dan nah, kenapa dia pergi begitu saja? Karena aku lihat di sini getting to know each other. Nampaknya kalian belum mengenal lebih dekat satu sama lain ya. Mungkin kalian ini sering on off ya komunikasinya, sering nggak jelas apa maunya. Ya, jadi seperti itu. Makanya hubungan kalian ini sering datang dan pergi sesuka hati. Oke, yang ingin dia ungkapkan, I will wait for a sign from you. Dia menunggu sinyal dari kamu, ya. Mungkin di sini kamu udah mulai cuek atau nggak peduli sama dia, ya. Makanya di sini dia menunggu kamu untuk memberikan dia suatu tanda ya, suatu tanda kamu menginginkan dia, masih menginginkan dia, kamu masih mengharapkan dia, kamu masih mencintai dia. Oh, sorry. Dan I don't let you get close to me. Dia tidak bisa membiarkan kamu yang mendatangi dia atau dekat-dekat dengan dia. Mungkin dia masih ngerasa kalau dia ini masih punya red flag ya, ataupun ya intinya dia masih punya kekurangan atau masalah ya, yang belum bisa untuk kamu ganggu dulu kayak gitu ya. Jadi dia yang akan datang nantinya ke kamu, jangan kamu yang datang ke dia, karena di sini dia sadar kalau dia itu masih banyak kekurangannya, masih ada yang perlu dia selesaikan lah intinya ya. Makanya di sini dia nggak bisa kalau misalnya kamu duluan yang menghampiri dia. Yang harus menghampiri duluan adalah dianya gitu ya.
Okay. I wish things could be different. Ya maaf ya kalau misalkan berisik. Dia berharap situasi sekarang itu bisa berbeda, bisa berubah ya. Dan you were the best thing in my life. Kamu masih menjadi orang yang satu-satunya yang paling terbaik di dalam hidup dia, gitu ya. Mungkin selama ini dia pernah bertemu dengan lawan jenis lainnya, menjalin hubungan dengan lawan jenis lainnya, tapi dari sekian banyaknya yang pernah dia kenal, ya, lawan jenis yang pernah dia kenal, ya cuma kamulah orang yang terbaik menurut dia, sesuai dengan kriteria, sesuai dengan keinginan dia. Dan I wish I could share my good news with you. Dia berharap ya, dia bisa membagi cerita baik yang selama ini dia dapatkan kepada kamu. Ya, dia berharap banget ya. Oke, di sini aku lihat ada Eight of Pentacles tapi reverse. Oke, yang dia pikirkan terhadapmu hari ini tuh ya, dia sadar kalau kemarin-kemarin itu dia tidak memperjuangkan kamu ya. Ada apa nih? Eight of Pentacles reverse. Jadi dia sadar dia tidak memperjuangkan hubungan kamu dengan dia kemarin ya. Mungkin karena eh, adanya suatu kekurangan ya dari dia yang dianya nggak siap atau dia masih insecure gitu ya. Intinya ada suatu penundaan atau kurangnya pengabdian dari dia untuk membuat hubungan ini jadi berhasil ya. Dia sadar itu, dia tahu itu, bahkan dia membiarkan kamu menderita akibat apa namanya? Sebenarnya aku lihat ya, kamu di sini tuh berharap banyak sama dia ya, berharap hubungan ini tuh benar-benar bisa jadi serius, bisa jadi sukses, bisa jadi kepelaminan lah intinya seperti itu. Tapi karena dia sering nyuekin kamu ya, aku lihat juga di sini dia sibuk kerja ya, jadi dia sering membuat kamu diabaikan gitu ya. Akhirnya kamu di sini sakit hati gitu ya. Jadi dia nggak bisa memperlakukan kamu dengan baik, justru malah membiarkan kamu menderita akibat kecenderungan dari kamu terhadap dia gitu ya, gara-gara dianya itu terlalu gila kerja. Juga aku lihat di sini mungkin karena dia terlalu lelah bekerja ya, jadi ada sikap apatis dari dia. Makanya di sini dia tidak bisa memberikan kamu suatu komunikasi ataupun suatu apa namanya tuh eh, perhatian kayak gitu ya. Nah, inilah yang membuat masalah di dalam hubungan kalian itu akhirnya ya cekcok, salah paham seperti itu ya. Jadi memang perlu adanya komunikasi sebenarnya ya di antara kalian. Intinya dalam hubungan kalian ini kalau mau seimbang, mau eh, apa namanya, bisa sukses gitu ya. Awalnya adalah pondasi kuatnya adalah komunikasi ya. Karena aku lihat di sini Eight of Pentacles-nya itu reverse, dia terlalu sibuk kerja. eh dan aku lihat juga memang ada ketidakpercayaan diri dari si dia, mungkin ya itu tadi karena dia banyak kekurangan atau mungkin secara materi dia belum belum mapan gitu ya, pekerjaannya juga belum mantap gitu ya. Makanya di sini dia fokus sama kerja kerja kerja, meningkatkan finansial, dan dia nggak memperhatikan kamu di sini. Dan itulah yang menjadi salah satu keinsecurean dari dia terhadap kamu, yang justru malah tanpa dia sadari dia mengabaikan kamu ya. Oke, kemudian ada Seven of Pentacles. Jadi sebenarnya ya, niat dia ini sebenarnya baik sih ya. Ada Eight of Pentacles, dia itu giat kerja kan, dia giat kerja. Terus kemudian ada Seven of Pentacles. Jadi niat dia itu sebenarnya baik. Dia sibuk kerja, yaitu karena memang dia ingin mengesahkan hubungan kamu dengan dia gitu ya. Ya pengen pengen ngumpulin uang untuk biaya modal kalian nikah, biaya modal kalian hidup nanti berdua gitu ya, memiliki keluarga. Nah, makanya sebenarnya eh, ada kurang
ada lebihnya dari dia ya. Lebihnya adalah memang niat dia bekerja itu ya untuk memapankan diri dia. Setelah dia bisa memapankan finansial dia, dia pengen nikah. Jadi uang yang dia kumpulkan itu ya sebenarnya untuk modal nikah kalian gitu ya, untuk modal pernikahan kalian nantinya kayak gitu. Dan orang ini sebenarnya punya apa ya, jiwa yang membina gitu ya. Maksudnya membina tuh hmm, mengasuh kayak gitu loh. Jadi sebenarnya dia itu mungkin bukan mungkin, tapi memang dia ini seorang pemimpin ya yang bisa mengayomi pasangan kayak gitu ya. Orangnya sebenarnya kayak gitu. Terus orang ini juga aku lihat sabar. Orang ini sebenarnya juga eh, apa namanya, berpikiran luas ya, berpikiran luas. Dia dia bisa mengembangkan dalam segala hal. Maksudnya gini, dalam hidup dia tuh selalu belajar dan selalu adanya perkembangan kayak gitu ya. Jadi orang ini sebenarnya bagus karena selalu berkembang hidupnya ya. Dia pengennya selalu hidup dia tuh ada perbaikan kayak gitu. Intinya eh, orang ini niatnya seperti itu terhadap kamu ya. Bahkan aku lihat di sini dia pengen loh eh, apa namanya, punya rumah gitu ya. Sebelum dia nikah sama kamu tuh dia udah punya rumah untuk nantinya tempat tinggal kalian berdua kayak gitu ya. Mungkin dia di sini lagi nyicil ya, lagi nyicil untuk beli rumah, nyicil untuk biaya nikah kayak gitu. Sebenarnya banyak yang dia pikirkan ya, selain dia hanya kerja 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 tanpa tujuan. Sebenarnya kerja dia itu ya tujuannya itu untuk memapankan finansial dia nanti ketika dia udah bisa punya modal, maksudnya itu mapan secara finansial, dia bisa modalin untuk nikah kalian, untuk punya rumah, untuk eh, apa, menghidupi keluarga kalian begitu ya. Intinya dia ini orang yang bertanggung jawab kok sebenarnya ya, orang yang bertanggung jawab aku lihat. Oke, kemudian ada Six of Pentacles tuh. Dia ini adalah orang masa lalu kamu. Dia belum bisa melupakan kamu. Aku lihat ya. Bahkan aku lihat di sini dia tuh sering loh ngehayalin kamu, sering loh ngehaluin kamu, sering dia itu berpikiran liar tentang kamu. Intinya dia itu sering mikirin kamu ya. Atau mungkin kalian di sini dulu sering jalan bareng gitu ya. Itu dia dia pikirkan lagi, dia kenang lagi ya. Dia hayalkan lagi. Kalau misalkan kalian di sini jarang ketemu atau mungkin belum pernah ketemu, dia menghayalkan kamu, kamu itu sosoknya seperti apa, nanti kalau misalkan kalian menikah itu dalam satu rumah kalian akan ngapain, akan sehari-harinya selalu bertemu bersama ya, bahagia bersama. Nah, dia ngebayangin itu semua gitu ya. Apapun yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia di masa lalu, itu selalu dia pikirkan, selalu dia kenang, selalu dia ingat-ingat lagi, untuk ya intinya untuk bernostalgia agar dia merasa bahagia gitu ya. Karena aku lihat di sini semakin dia mengenang kamu tuh dia semakin bahagia, kayak kayak apa, tersembuhkan gitu rasa rindu dia ke kamu. Aku ngelihatnya ya. Bahkan di sini aku lihat dia ada rencana pengen punya anak dengan kamu, atau mungkin sebenarnya di sini kalian mantan suami istri, kalian udah punya anak di sini ya. Dia selalu mengingat-ingat itu, dia selalu mengenang itu, dia selalu menghalukan itu ya. Dan aku lihat di sini memang dia nggak bisa deh hidup tanpa masa lalunya. Dia masih benar-benar mencintai masa lalunya ya, yaitu kamu. Kalau misalkan kalian di sini ada suatu masalah atau kesulitan, nampaknya di sini itu karena ketidaktahuan dan ketidakdewasaan kalian dalam hubungan ini. Ya, yaitu tadi kalian belum mengenal satu sama lain kan ya, belum mengenal secara dalam pasangan kalian ini gitu ya. Jadi aku ngomongnya pasangan atau mantan nih. Ya, intinya dia lah ya. Karena kalian belum mengenal satu sama lain dan mungkin aku lihat juga eh apa namanya, mungkin kalian jarang ketemu gitu ya. Ya, intinya ada ketidakdewasaan dan ketidaktahuan dalam hubungan kalian, makanya kalian berpisah seperti itu ya. Dan ini juga dilihat dari dia sibuk kerja.
gitu sih aku lihatnya. Oke, kemudian ada Page of Swords. Oke, aku lihat di sini ya. Kalian itu waktu masih bersama ya, kalian itu sering selalu adu argumen, selalu cekcok. Masalah kecil aja kalian ungkit-ungkit akhirnya jadi besar. eh ada aja yang kalian itu curigai sama pasangan kayak gitu ya. Dia tahu itu. Ya, dia justru malah dia merasakannya ya. Dia merasakan kenapa sih ada aja yang kamu itu curigain sama aku kayak gitu, padahal sebenarnya dia kerja di sini ya, dia kerja di sini, tapi ada aja kamu itu berpikiran negatif tentang aku, kata dia seperti itu ya, karena Page of Swords-nya tegak di sini. Selalu bertengkar, bertengkar dan bertengkar lagi, akhirnya timbullah rasa ragu, rasa kecurigaan itu makin kuat gitu ya. Akhirnya ya kalian sering on off, putus lagi, nanti nyambung lagi. Nah, aku lihat kalau misalkan kalian terus-terusan seperti ini ya, eh kalian akan butuh waktu yang lama untuk bisa eh menjalin koneksi yang lebih kuat gitu. Maksudnya kalian akan butuh waktu lama untuk bisa eh ya hubungan ini jadi sukses gitu loh. Ya, seharusnya kalau misalkan orang pada umumnya itu mungkin mereka pacaran 3 bulan sudah menikah, atau ya setahun pacaran menikah gitu. Nah, kalian ini bisa butuh bertahun-tahun karena kalian selalu curiga, curiga dan curiga gitu. Padahal kalian masih sama-sama saling cinta gitu ya. Aku lihat di sini. Mas si mantan ini masih menjadi orang terspesial kok di hati dia ya. You were the best thing in my life ya. Jadi mantan itu kamu ya, kamu si mantan dia itu masih menjadi satu-satunya orang teristimewa di hati dia. Tapi herannya dia ini kenapa kamu selalu curiga sama dia? Padahal dia di sini memperjuangkan kamu untuk bisa dia sahkan, untuk bisa dia eh, apa jadikan orang yang eh, berarti di dalam hidup dia gitu ya, maksudnya ya jadi keluarga dia lah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian di sini selalu seperti ini, curiga lagi, cekcok lagi ya, cuman masalah kecil doang, cuman masalah sendal bisa jadi besar kan, aneh gitu ya. misal misal ya. Jadi ada aja yang kalian ungkit, masalah kecil jadi besar seperti itu. Akhirnya ya udah putus lagi, butuh waktu lama lagi untuk healing, butuh waktu lama lagi untuk bisa berbaikan. Ya, jadi Page of Swords aku lihat memang waktu yang kalian tempuh untuk bisa menjalin suatu hubungan yang sukses itu aku lihat memang cukup lama. Ya, mungkin kalian memang di sini udah kenal dari tahun 2000 atau sebelum dari itu gitu ya, sampai sekarang kalian masih on off aja tuh punya hubungan dengan dia. Ya, ribet jadinya ya. Oke. Kemudian dikonfirmasi lagi nih dengan Ace of Cup-nya reverse nih ya. Jadi memang kalian selalu punya pemikiran sendiri, dia juga punya pemikiran sendiri ya. Jadi uh, intinya kalian itu nggak selalu bisa menyatukan perspektif kalian gitu ya. Kalian selalu salah paham aja, beda pendapat aja. Intinya kalian itu punya sudut pandang yang selalu berbeda ya, selalu berbeda, dan itu kalian nggak bisa untuk mengalah atau menyatukan pandangan kayak gitu ya, sudut pandang kalian. Dan aku lihat juga di sini bisa jadi ini kamu ataupun dia ya, kalau ngomong tuh suka belak-belakan, terlalu kasar kalau ngomong ya, sehingganya pasangan kalian ya merasa kayak nggak dihargai, tersakiti, sakit hatinya ya karena terlalu belak-belakan itu kalau ngomong kasar gitu ya. Jadi cobalah untuk, siapalah di sini yang merasa kalau ngomong itu terlalu kasar ya atau belak-belakan, cobalah untuk menjadi orang yang kalau ngomong tuh lemah lembut ya, eh halus kalau ngomong, nggak usah pakai emosi kayak gitu ya. Dan cobalah untuk bisa menyamakan pendapat. Carilah titik tengahnya dari apa yang kalian permasalahkan di sini. Karena aku lihat memang pertengkaran kalian itu, oh,
bisa sampai ke apa namanya, perselesaian hubungan gitu ya, maksudnya kalian putus kayak gitu. Dan aku lihat juga di sini bahkan bisa sampai pertengkaran fisik ya, ya bisa adu jotos mungkin. I don't know. Tapi intinya di sini aku lihat kalian kalau berpisah tuh ya nggak dengan cara baik-baik. Mungkin kemarin kalian berpisah itu dengan nggak cara baik-baik ya, penuh dengan pertengkaran, mungkin dengan adu fisik juga. Ya, intinya nggak baik-baik. Dan aku lihat di sini juga faktor yang menjadi salah satu kesulitan dari kalian untuk bisa menyamakan pendapat adalah komunikasi. Ya, komunikasi kalian buruk di sini. Udah di Eight of Pentacles ini komunikasi kalian buruk, makanya di sini kalian curigaan. Di Ace of Swords ini juga komunikasi buruk kalian. Komunikasi kalian buruk juga. Terus juga kalau ngomong kasar, curigaan juga kan. Ya, selalu beda pendapat, selalu beda sudut pandang. Nah, itulah yang menjadi salah satu yang masih kepikiran sama dia ini, kenapa dia belum datang juga, padahal dia selalu kepikiran sama kamu, selalu ngehaluin kamu, selalu bernostalgia tentang kamu ya, dengan hubungan kalian yang kemarin. Aku lihat di sini gairah dia itu sebenarnya udah mau mencuat banget ya, udah kayak eh, meletup-letup ya. Intinya benar-benar yang udah sebenarnya nggak tertahan, tapi dengan pikiran ini kamu itu kayaknya masih marah, kemudian perspektif kamu masih bertahan dengan perspektif kamu, intinya sulit untuk disamakan sudut pandangnya, dia masih kepikiran itu. Makanya di sini kalau misalkan dia belum datang ke kamu, ya itulah dia masih memikirkan itu, gimana caranya biar ketika aku datang kamu itu nggak bakalan marah, kamu itu nggak bakalan sensi sama aku, kamu nggak bakalan nolak aku kayak gitu, kamu nggak bakalan eh, sulit untuk aku ajak bicara kayak gitu ya. Jadi intinya tuh karena sudut pandang kalian berbeda dan ada keegoisan di sini ya, ada keegoisan, terus juga emosinya juga kuat di sini ya. Aku rasa mungkin kamu di sini yang egois atau eh, apa kalau ngomong tuh terlalu kasar di sini ya. Jadi itu yang masih menjadi apa bahan pertimbangan dia untuk datang kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya bukan bahan pertimbangan ya. Lebih ke gimana nih caranya untuk ngambil celah biar kamu itu bisa nerima dia tanpa marah-marah kayak gitu. Tanpa kamunya marah-marah ke dia kayak gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan dia di sini udah datang ke kamu, ya berarti dia udah ngeliat situasinya, kamu udah mulai mereda ya, kamu udah ngasih sinyal sama dia bahwa kamu welcome. Dan dia di sini juga udah bisa menemukan solusi gimana nih celahnya dia bisa datang lagi ke kamu kayak gitu ya. Oke, setiap tarot ya, bukan di setiap tarot, tapi memang tarot itu tidak ada menentukan tanggal pasti atau waktu pasti kejadian itu terjadinya. Intinya setiap energi orang itu beda-beda ya. Jadi tunggu aja kalau kalian masih mengharapkan orang ini ya, karena aku lihat ya dia masih cinta banget sama kamu, dan aku lihat juga kamu masih cinta sama dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. eh untuk zodiaknya lupa aku. Cancer ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.